Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bung Faiz di channel yang berbahagia nih. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan omong sedikit tentang demo-demo yang terjadi beberapa hari terakhir ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu ya bahwa demo itu kalau tidak salah dipicu oleh pernyataan-pernyataan DPR ya, pernyataan atau dianggap melakukan kesenangan lah atau happy di atas penderitaan orang lain. Seperti itu perspektif daripada rakyat, di mana ekonomi lagi lesu, beban pajak dinaikin ya, ataupun yang telah dinaikkan. Jadi hal itu menimbulkan kekecewaan bagi rakyat. Kontradiksinya atau paradoksnya adalah anggota DPR meminta atau kenaikan gajinya sampai konon kabarnya 3 jutaan, atau ada tunjangan perumahan sampai 50 juta. Di tengah kondisi paradoks ini tentu rakyat sangat kecewa ya. Sangat kecewa sekali ya. Demo cukup besar yang terjadi di pemerintahan 10 tahun terakhir ini, di zaman Pak Jokowi sampai zaman Prabowo, di mana Prabowo mewarisi kebiadaban ekonomi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga meninggalkan liabilitis yang sangat tinggi, sehingga gak ada jalan lain ya, karena seorang Menku dari negeri Konoha tidak kreatif, akhirnya harus mencoba untuk menaikkan beberapa pajak ya. Tapi kontradiksinya adalah juga menaikkan tunjangan dari anggota dewan terhormat. Di samping itu juga terbukti bahwa anggota dewan terhormat, menurut beberapa pandangan media, pajaknya juga dibayarkan oleh negara, dan itu sangat miris sekali, di mana rakyat kecil yang uang 1.000, 2.000 juga dipajakin. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi dengan demo besar ini Pak Prabowo harus mampu untuk mengelola isu-isu yang berkembang ya. Saya ini kan hidup sezaman dengan Prabowo, masih muda dulu, dan kita tahu juga, dan fakta sejarahnya adalah di saat-saat sulit Prabowo harus mengungsikan diri, dalam tanda kutip melarikan diri ke Jordan, dan setelah keadaan aman ya baru Pak Prabowo kembali. Dan itu realitas politik yang terjadi di kehidupan Pak Prabowo ya. Sahabat-sahabat sekalian, Pak Prabowo adalah salah satu aktor sejarah di 98, dan dia harus berhati-hati dengan pengelolaan isu ini, karena apabila Pak Prabowo jatuh, maka ada yang diuntungkan, yakni wakil presiden. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi tuntutan rakyat saya lihat cuma dalam bentuk kekecewaan ya, tetapi targetingnya tidak akan merubah bangsa ini, karena memang ya kita bangsa ini selalu melihat jangka pendek, tetapi atau tidak bicara esensial, kita selalu bicara permukaan. Seharusnya ya yang dituntut di samping itu jelas ya, sehingga bias daripada keadaan ini atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang diuntungkan itu bisa kita minimalisasi. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi, dengan konon kabarnya seorang ojek online yang terlindas oleh mobil polisi adalah bentuk arogansi daripada pihak-pihak aparat represif yang melakukan tindakan itu, dan itu sangat setahu saya tidak pernah terjadi di 98 ya. Yang ada aja di 98 tuh tembakan-tembakan membabi buta ya, yang banyaknya ya. Coba dikoreksi kata-kata saya ini kalau ada di 98 ya. Setahu saya nggak ada ya. Dan kita tahu ya, gerakan ini akan semakin besar ya, karena isunya isu liar, dan
tengah kesulitan rakyat yang semakin tertekan ini, apapun bisa terjadi. Dan kejelian intelijen Pak Prabowo ini harus mampu mengelola isu ini kalau dia tidak ingin kembali jatuh dan bahkan harus mengungsi ke Jordan lagi. Terima kasih.